clear ya. Aman Oke, Kak? kita langsung ke semuanya. Bentar. Kelihatan kan ya? Layarnya udah kelihatan belum? Belum Kak? Belum ya? Belum gua pencet. Nah, gini. Jadi sebenarnya UAS metrik ini lebih ke konsep-konsep dasar dari berbagai ininya sih. Metodologi metriknya yang teman-teman pelajari kemarin. Tentang ya tools-tools mulai dari randomisasi sampai dengan matching di akhir kan. Dan gue udah bakal masuk lewat theory of change dulu. Di sini disajiin soal cerita di mana udah sempat dibahas di SG sebenarnya, tapi gue cobain lagi. Pemerintah TikTokia itu akan melaksanakan yang namanya program subsidi jaminan kesehatan atau PSJK. Nah, programnya ada kan PSJK. Terus apa yang jadi dasar mereka bikin programnya yaitu mereka prihatin sama kualitas kesehatan masyarakat miskin. Mereka tuh nggak mampu membayar perawatan kesehatan dasar dan ujungnya akan merugikan kesehatan mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tuh akan mengintervensi lewat apa? Subsidi pembelian asuransi kesehatan atau ya jaminan kesehatan lah untuk masyarakat pedesaan yang miskin dan ya asuransi tersebut tuh menanggung biaya terkait perawatan kesehatan dan obat-obatan bagi mereka yang terdaftar. Harapannya, hal ini tuh bisa mengurangi biaya perawatan kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Pertanyaannya apa? Coba kelompokkan ke dalam theory of change-nya dari program PSDK tersebut dan pastikan seluruh komponen yang penting dalam sebuah result chain atau theory of change itu dimasukkan dalam jawaban Anda. Kalau kalian ingat tuh Pak Eki sempat ini kan apa namanya ngejelasin tentang theory of change ini tentang program-program pemerintah dan ya intervensi dan seterusnya lah di awal kalian belajar metrik. Ini tuh bisa dibaca lewat ini guys. Basic result chain itu punya satu, dua, tiga, empat, lima elemen. Yang pertama itu inputs. Input satu ya apa-apa aja sumber daya yang kalian punya, kalian miliki, pemerintah punya. Terus activitiesnya, intervensinya apa, actionsnya itu apa, outputsnya apa. Lalu habis itu outputnya apa? Outputnya itu tangible goods atau service. Ya apa namanya? Barang atau jasa yang terukur lah, yang bisa diukur. Jadi hasil akhir yang bisa terukur dari eh, intervensi pemerintah itu. Outcomes-nya apa? Outcomes-nya tuh eh, yang result likely to be achieved. Jadi hasil yang bakal didapatkan kepada populasi yang menerima. Jadi kepada penerimanya gitu. Hanya kepada penerimanya itu outcomes. Hanya kepada penerimanya tuh benefitnya tuh apa gitu. Outcomes maksudnya. Dan final outcomes-nya ini secara konsep globalnya itu harusnya kayak gimana sih program ini me- ya memberi dampak ke keseluruhan baik negara atau populasinya gitu. Ini lima hal ini yang penting. Inputs, intervensi, activities, outputs, outcomes, sama final outcomes. Di sini kita bisa ngelihat di awal inputnya tuh enggak, sorry. Di awal mereka tuh inisiasi program PSJK. Apa aja sih resource yang pemerintah punya? Yang pertama ya inisiasi program PSJK. Mereka menginisiasi program PSJK ini. Terus apa lagi hal lainnya? Setelah ada inisiasi programnya, tentunya perlu ada anggaran kesehatannya atau hal lainnya lah, instrumen-instrumen yang
mendukung dari program PSJK ini, resourcesnya apa aja, anggaran, terus juga apalagi pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan bisa dari puskesmasnya atau kliniknya atau ya pelayan-pelayan kesehatan yang jadi provider si PSJK inilah gitu. Baik itu kerjasama ke asuransinya atau seterusnya. Jadi pada dasarnya tiga ini, tapi teman-teman bisa bercerita gitu, inputnya tuh apa aja. Selanjutnya apa? Intervensinya, ya instrumen PSJK ini atau di sini lebih tepatnya subsidi asuransi kan, di sini subsidi pembelian asuransi. Ya kita masukin aja intervensinya subsidi asuransi. Bisa dikembangin lagi ceritanya, tapi poin intinya ya perlu teman-teman pahami lah. Itu aktivitasnya kayak intervensi yang dilakukan sama pemerintah kan. Kayak misalkan eh tablet tambah darah untuk mengatasi stunting atau mengatasi kurang darah ibu hamil. Nah, aktivitasnya ya intervensinya ya konsumsi tablet tambah darah gitu. Gitu. Aktivitas itu segala hal yang sifatnya intervensi dari pemerintah. Dan di sini kita lagi bicara tentang PSJK dan aktivitasnya ya instrumen dari PSJK tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke output. Output yang pemerintah harapin itu apa sih? Nah, outputnya itu kan masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena mereka di awal prihatin sama kualitas kesehatan masyarakat miskin, pedesaan yang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan dasar. Maka ditaruhlah di output di sini. Jadi masyarakat miskin tuh bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu masuk ke output. Oke, karena masih kecil circle-nya. Selanjutnya makin lebar lagi ke sampel. Sorry, ke populasi. Nah, outcomes-nya apa? Masyarakat bisa mengurangi pengeluaran dalam pelayanan kesehatan. Dan final outcomes-nya yang lebih besarnya lagi, peningkatan kesehatan masyarakat di pedesaan atau masyarakat miskin gitu. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Harusnya teman-teman bisa, cuma agak tricky di output sama outcomes-nya aja. Untuk final outcomes-nya ya makin besar sih dari outcomes-nya gitu. Konsep bukan konsep global apa namanya agregat lah. Final outcomes-nya tuh kan agregat ke populasinya tuh kayak gimana gitu. Gitu guys. Ada yang mau ditanyakan di nomor satu? Ini ada di sini chapter 2 nih, preparing for an evaluation. Clear ya di nomor satu. Bang mau tanya, Oke. Ya, Ilham. tadi output dan outcome bedanya apa? Output tuh yang tangible, Hmm, ya kan? Tangible goods and services. Dan lebih mikro lah. Kan karena dia directly under the... Eh, bentar. Kepencet. Kan dia nyasarnya langsung under the control implementing agency gitu. Jadi ya seketika output itu tangible dan seketika. Jadi efek langsungnya tuh outputs, halnya tuh tangible. Terus efek lanjutnya tuh bakal nyambung ke outcomes. Ini kenapa sih tiba-tiba? Nah, selanjutnya tuh nyambung ke final outcomes yang agregatnya ke populasi keseluruhan lebih besar lagi. Over longer period of time gitu. oke Kang, makasih Kang. Ada lagi gak? Makan siang bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Input, anggaran, makanan, UMKM, activities, makan siang gratis. Outputsnya, anak-anak eh, bisa terpenuhi gizinya. Outcomes-nya,
anak-anak yang tadi kena intervensi bisa jadi eh, manusia yang unggul, final outcomes, perekonomian Indonesia karena SDM-nya bagus gitu. Matter of time gitu ya. Ham. Ada lagi? Anyone? Oke. Selanjutnya, ini agak panjang sih nomor 2. Tapi masih dasar. Para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk memperluas PSJK untuk skala nasional yang akan menelan biaya ratusan ribu Rio. 1 USD 10.000 Rio. Saat ini uji coba atau pilot program dilakukan oleh pemerintah. Pilot program dilakukan di tingkat desa. Jadi eh, desa yang masyarakatnya itu ikut PSJK dianggap treatment community dan ada jadi program placement. Kalau desanya tuh masyarakatnya ada yang kena program dianggap treatment. Kalau ada desa yang eh, masyarakatnya nggak sama sekali dapat program, sama sekali nggak dapat program, dianggapnya kontrol. Oke, program placement. Oke, Anda adalah bagian dari tim evaluasi dampak PSJK. Pertanyaan evaluasi utamanya, apa dampak PSJK terhadap pengeluaran kesehatan mandiri atau pocket cost dari masyarakat miskin? Oke, nangkep ya. Jadi program placement dari PSJK ini mau senasional, tapi dibuat pilot project dulu di awal. Apa kelebihan dan kekurangan mengukur dampak program PSJK terhadap pengeluaran kesehatan jika menggunakan with without? Ini kita masuk ke basic dari impact evaluation sih, belum ke uh, ya belum kita belum ngebahas tentang RCT dan seterusnya. With sama without. With sama without tuh uh, kita hanya ngukur di program placementnya aja. Kita nggak ngukur orang-orang yang gimana sih dampak sebelum sama sesudahnya itu kita belum nggak nggak menghitung itu. Jadi kalau misalkan ada desa yang dia ya ini, kalau misalkan ada desa yang ikut PSJK sama desa yang nggak ikut PSJK, itu yang dibandinginnya, bukan dari keadaan sebelum sama keadaan sesudahnya. Oke, with sama without. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau misalkan dibuat room apa fungsi itu jadi D9 1 lah, bukan 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 T9 1. Jadi D9 1. D1 tuh dia kena treatment, D9 0 tuh dia nggak kena treatment. Oke. Nah, with sama without, balik lagi. Kelebihannya tuh apa? Kelebihannya dia menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan dampak. Beda ketika kita bicara tentang after sama before. Jadi ini tuh konsepnya hampir mirip sama ya konsep randomisasi. Karena kan kita bicara pilot project ya, pilot program. Ini tuh hampir mirip konsepnya sama itu. Jadi kita cuma mengandalkan with sama without-nya. Dengan program dan tanpa programnya. Jadi kita mengandalkan kelompok kontrol untuk membandingkan dampak. Kelebihannya itu. Dan ketika kita hanya menggunakan itu, nah kelebihan lainnya tuh kita bisa mengendalikan faktor-faktor pengganggu atau unobserved. Karena eh, asumsi dari randomisasi itu kan dia golden golden apa ya? Golden methods ya, kalau nggak salah tuh. Correct me if I'm wrong. Um, jadi asumsinya tuh nggak ada faktor lain yang bisa mengganggu si ya yang bisa mempengaruhi si outcomes-nya gitu. Jadi
with sama without tuh bisa mengendalikan faktor-faktor pengganggu atau unobserved lainnya dalam hal sosioekonomiknya, gitu guys. Selanjutnya, dapat membantu dalam menilai efek kausal dari program atau intervensi dengan mengidentifikasi perubahan yang dapat diaplikasikan langsung akibat implementasi program. Ya, jadi karena sebelumnya kita tuh bisa ya beres lah datanya tuh bersih, asumsinya datanya tuh udah siap diestimasi impact-nya. Jadi kita bisa langsung mengimplikasikan gitu. Si delta Y-nya itu merupakan impact dari program yang dilaksanakan sama pemerintah. Kayak gitu. Kelebihan with sama without. Kelemahannya apa? Selection bias. Ketika kita nggak bisa ngontrol dari unobserved itu, ya hasilnya bakal ada selection bias dalam si data yang kita gunakan. Dan ya karena si data yang kita gunakan tuh rigid ya, identifikasi kelompok kontrol yang serupa tuh bisa sulit gitu. Jika pemilihan yang nggak tepat, selection bias, kalau selection bias mempengaruhi validitas internal analisis gitu. Jadi pembanding kontrol sama treatmentnya tuh nggak 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 relevan lah, bisa jadi nggak relevan gitu ya kelemahannya. Terus apalagi perubahan tren waktu yang jadi masalah karena with sama without tuh asumsinya hanya dalam satu waktu, hanya dalam ya di project itu aja lah, pilot project itu. Nah, karena itu tuh perlu metode analisis lain yang lebih eh, komprehensif lah, kayak double difference atau difference in difference. Jadi dua kali difference in difference. Kalau misalkan with sama without, ya udah D sama dengan satu dikurang D sama dengan nol selesai. Ya, itu kan kita ngeri kalau misalkan kita datanya tuh punya selection bias gitu. Atau kita juga bisa pakai pendekatan matching gitu untuk mengendalikan faktor-faktor eksternal dan memfokuskan dampak langsung dari program yang sedang dievaluasi. Itu yang A. Gimana kalau misalkan pakai before after? Sederhana dan praktis. Jadi kita nggak perlu apa ya anggaran yang besar karena kita cukup satu desa aja. Kita cukup ada di satu daerah aja gitu. Lebih efisien, lebih sederhana, praktis, efisien. Pengumpulan data sebelum dan setelah implementasi program relatif mudah dilakukan. Nah, kelompok kontrolnya apa? Ya kelompok kontrolnya cuma masyarakat di dalam desa tersebut yang nggak dapat dari program yang kita lakuin. Jadi kalau misalkan with sama without tuh dia lebih ke program placement, kalau before after dia lebih ke satu desa tapi masyarakat-masyarakatnya yang jadi kelompok kontrol sama treatment. Itu kan lebih efisien ya secara anggaran. Oke. Dan itu makanya dia cocok untuk program atau intervensi yang bersifat kecil atau terbatas sumber daya di mana sulit atau tidak memungkinkan untuk mendapatkan kelompok kontrol yang serupa. Jadi asumsinya eh, masyarakat di desa itu tuh ya udah punya karakteristik yang sama karena dia tinggal di desa yang sama, latar belakangnya asumsinya sama gitu. Jadi cocok untuk sifatnya kecil dan terbatas sumber daya. Dan ini kekurangannya sama sih. Jadi dia nggak bisa ngatasin selection bias, terus menetapkan sebab akibatnya tuh eh, agak sulit karena hampir pasti tuh ada faktor eksternal yang mempengaruhi dari si outcomes-nya gitu. Kalau with sama without kan kita bisa pakai randomisasi. Before after juga sebenarnya bisa, tapi karena ya lebih sulit karena
ada faktor eksternal lain atau tren alaminya gitu. Oke, selanjutnya itu tidak dapat membedakan perubahan yang terjadi secara alami dari tren waktu. Tidak efektif untuk mengevaluasi jangka panjang. Ini lebih ke eh balik lagi ke waktu apa ini ya, si periode waktunya gitu. Hasil dapat dipengaruhi oleh perubahan konteks atau faktor-faktor eksternal yang terjadi selama periode penelitian. Jadi em, kalau misalkan untuk before after ini kan ya udah levelnya tuh di individu ya. Makanya itu sangat dinamis. Tapi kalau misalkan with sama without tuh kita bisa analisisnya tuh levelnya rumah tangga atau desa. Makanya ini hasilnya sangat dipengaruhi oleh perubahan konteks atau faktor-faktor eksternal. Jadi agak sedikit ya lebih sulit lah untuk before after ini digunakan gitu. Tapi kalau secara efisiensi lebih efisien before after gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut tentang with without atau before after? Kalau before after ini lebih ke apa ya? Ya Y1 Y0 itu loh. Y1-nya dia after, Y0-nya dia before gitu. Clear ya? Pak Ilmi, maaf. Boleh agak Yes, di zoom Nani. nggak itunya? Apanya di Zoom? Hah? Gini. Nah, ya betul. Terima kasih. Oke, oke. Itu ya. Ada lagi yang mau request? Sebentar ya. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Apakah Anda memilih before after atau with without? Kalau dari ini sebenarnya eh nggak tahu sih. Kalau menurut aku tuh lebih ke argumentasi kalian tuh gimana sebenarnya. Kalau misalkan mau milih salah satunya, ini kan lebih gimana cara kalian menyampaikan ya. Cuma dari aku pribadi itu lebih milih with sama without. Karena yang pertama dampak secara panjangnya bisa ketangkep. Dan yang kedua tuh ya menggunakan kelompok kontrol untuk memberikan dampak karena dia levelnya bukan level individu lagi tapi level ya program placement gitu. Jadi disturbance-nya, guncangannya tuh bisa lebih sedikit. Karena kalau dia ngincarnya individu, banyak faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan sesuatu itu kan. Makanya lebih aman ketika eh, evaluasi dampak itu dilihat lebih luas lagi. Kalau menurut aku. Jadi with sama without tuh aku prefernya ke sana. Ada yang mau challenge? Nah, paling mau nanya Kang, Ya, itu tuh yang ditanya tuh metode ya, bukan kayak konsiderasi. Soalnya kan kalau misal yang didiskusin soal subsidi kesehatan, bukannya bagusnya dikasih ke orang-orang ya? dikasih kemana? Sorry. Bisa dikasih ke masyarakat umum gitu nggak ada pembedaan. Tapi yang di sini yang tanya Kalau tuh soal metode ya. Apa? metode sih kalau dari aku tangkapnya. Iya. Dari Sheila gimana Sheila? Masuk gak Sheila? Jangan. Mengukur dampak program. Metode sih kalau dari aku. Dari Sheila ada tambahan nggak?
National Lebih strategy. gimana Apa? Iya pertanyaannya? kan? Sorry, sorry. Ya lebih ke kan yang bicara di kesehatan takutnya dikasihnya nggak ada perbedaan gitu kan. Jadi semuanya dapat gitu. Aku lebih ke metode ini ya, pemilihan observasi. Metode. Ya, ini dari Sheila. Halo. Gak ada ya? Oke. Itu Siri kalau dari aku. Oke, nun Kang deh. Ya, jelaskan cara yang lebih baik dalam menghitung dampak PSJK. Kalau dari, ya menurut saya, menurut saya, Astagfirullahaladzim. Metode yang paling baik untuk mengukur dampak PSJK itu pakai DID. Jadi, kita bisa ngelihat, karena kan kalau misalkan dia RCT itu dia harus banget karakteristiknya, ya apa ya, harus banget karakteristiknya sama lah. Terus juga eh ya banyak asumsi yang perlu dipenuhi sebelumnya. Karena kan asumsi dari RCT dia nggak ada apa ya sih namanya itu. Ya datanya bersih lah gitu. Makanya ya ini lebih 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 visible untuk digunakan gitu. Karena dengan konstantanya meskipun berbeda, dia masih bisa digunakan karena mengurangi selected biasnya gitu. Di sini adalah kelompok perlakuan atau treatment masyarakat miskin di desa-desa yang ikut PSJK atau ya program placement lah ya. Jadi desa masyarakat miskin di desa-desa yang ikut PSJK, desa A yang ikut PSJK, yang without masyarakat miskin yang tidak ikut PSJK. Jadi desa yang nggak ikut PSJK. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah implementasi PSJK untuk kelompok dan dampak PSJK dihitung sebagai perubahan dalam dikurangi perubahan di kelompok kontrol. Jadi kalau misalkan tadi kita before after sama without tuh cuma ngelihat dari ya salah satu hal itu aja. Ketika kita bicara di ID kan lebih eh, lebih apa ya? Lebih impact yang kita hasilkan tuh, ya apa namanya? Ya impact estimasi impact yang kita hasilkan tuh lebih representatif karena kita dua kali ngestimasinya dari cost estimate, pre-estimation, post estimation, sama kelompok treatment sama kelompok kontrol gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang DID. Tapi DID menurut aku lebih baik ketika kita mau mengevaluasi dampak dari pilot project si PSJK ini gitu. Jelaskan mengapa RDD tidak dapat digunakan. Nah, RDD itu nggak bisa digunakan karena ya oke, misalkan PSJK ini punya continuous, enggak ya, PSJK kan nggak punya continuous eligible index. Iya, jadi PSJK ini nggak bisa digunakan karena dia nggak punya dua syarat utama dari RDD. Yang syarat pertamanya, dia tuh continuous eligibility index. Dia punya running variable. Maksud running variable itu apa? Jadi kayak misalkan eh, kelompok masyarakat miskin, ini kan dia nggak dibahas kan sebelumnya. Dia tuh untuk siapa, ya kan? Dia ada masyarakat miskin, oke, dia ada masyarakat miskin. Cuma kan eh
Masuk ke syarat kedua. Aduh, mana sih? Clearly define cut off score. Kita tuh nggak bisa. Karena di soal ceritanya tuh nggak dikasih secara jelas. Ini tuh masyarakat miskin tuh misalkan ada di bawah penghasilannya 500.000 misalkan atau sekian. Karena banyak banget definisi masyarakat miskin. Jadi kita, eh menurut aku, nggak bisa pakai si RDD ini. Nggak menuhin dua syarat itu. Running variable tuh nggak ada. Karena running variable yang nggak ada, kita nggak bisa nentuin si cut off-nya gitu. Dari si program ini mau dilaksanain ke siapa-siapanya. Beda ceritanya kalau misalkan masyarakat miskin di bawah 500.000 misalkan jelas itu kena program dan di atasnya nggak kena program. Kalau kayak gitu kan RDD bisa digunakan ketika dia running variable-nya jelas, pendapatannya ada gitu, pendapatan kan, pendapatan. Dan clearly define cut off score-nya jelas, pendapatan di bawah 500.000 gitu. Ini kan cuma masyarakat miskin aja, nggak ada running variable sama nggak ada cut off gitu ya. Dua hal ini RDD kenapa nggak bisa digunakan? Dan selanjutnya PSM apakah bisa digunakan atau tidak? Bisa digunakan. Asalkan common supportnya tuh cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh, ya kalau misalkan pilot projectnya hanya dilaksanakan di dua desa, ingat gak yang di praktikum tuh banyak desanya village-nya. Nah, kalau common supportnya tuh gak cukup, bakal unbalance kan si matchingnya. Jadi hasilnya tuh ya bakal nggak bagus kalau misalkan common supportnya tuh nggak cukup gitu. Itu ya. Terus data variabel yang akan digunakan itu tersedia dengan lengkap dan tidak ada selection bias pada data. Karena kalau nggak salah tuh PSM nggak bisa ngatasin selection bias deh kalau nggak salah. Ya nggak sih Sil? PSM. Jadi si data yang karena dia kan sifatnya matching ya. Jadi ketika ada selection bias, dia bakal unbalance karena dia ngincer si pasangan yang terdekat dan seterusnya gitu. Kalau misalkan nggak ada pasangan terdekat, dia otomatis matchingnya bakal bakal salah, bakal jadi nggak keluar juga, bakal omit gitu di impactnya gitu. Jadi bisa digunakan asalkan common supportnya cukup, terus nggak ada selection bias pada data dan data variable yang akan digunakan tersedia dengan lengkap. Gitu guys. PSM ini bisa digunakan. Oke. Keunggulannya apa? Ya membantu menangani heterogenitas, terus juga menghasilkan kelompok kontrol yang serupa karena itu eh propensity score kan. Dia ngelihat kecenderungan dari kelompok perlakuannya sama kontrol. Terus PSM menyesuaikan variabel pencocokan gitu. Asalkan common supportnya pas dan tidak ada selection bias gitu. Gitu guys, ada pertanyaan nggak? Ini sih dasar RDD dua ini kan. Dasar PSM common support gitu. RDD itu kalau misalkan ini ada nih, selanjutnya apa yang jadi masalah kalau misalkan RDD mau dipakai? Kalau di PSM ada common support, pasangannya sesuai. Kalau RDD itu ada bandwidth, si besaran ininya, apa namanya? Besaran tangkapan sampelnya gitu. Yang besaran patahannya, area di sekitar patahannya mau digunain untuk estimasinya gitu. Bandwidthnya sesuai gak gitu. Bandwidthnya cukup gak gitu. Makin besar bandwidth, karakteristiknya makin jauh kan. Nah, sama halnya ketika PSM gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau mau ditambahin Aku gak mau sih? nanya, Ya, boleh kan? buat yang itu kan
Mana sih tadi PSM itu kan common supportnya harus cukup ya Kak. Iya, Cukupnya tuh kriterianya tuh yang 50% itu atau bukan? 50% apa? Yang waktu di praktikum ada itu loh. Karena kalau misalnya dia apa sih aku lupa namanya Itu tapi radius gak sih? misal berarti bukan itu Apa ya? kriterianya. Kriteria cukupnya berarti apa Kak? Kayak si common support ini tuh dianggap cukupnya tuh ketika apa? Ketika dia punya ini kontrol, ya, pembandingnya tuh dia punya banyak pilihan, pembandingnya banyak. Jadi nggak masalah ketika kalian punya angka satunya tuh misalkan ada 1.000, tapi nolnya tuh ada 10.000. Nah itu tuh nggak masalah ketika karakteristiknya tuh bisa menyerupai lah gitu. Jadi ya jadi cocok gitu, jadi match. Tapi beda halnya ketika kalian angka satunya treatmentnya tuh misalkan 500, tapi si kontrolnya kalian hanya punya misalkan 200 nih, atau misalkan 1.000 gitu. Ini agak bahaya juga sebenarnya. Nggak 1.000 ya, ya 600 lah gitu. Ini agak bahaya juga karena ditakutkan si karakteristiknya tuh yang mau di matchingnya enggak karakteristiknya tuh agak jauh. Jadi bad match, kayak yang di praktikum tuh ada kan bad match. Nah, ditakutkan kayak gitu. Tapi ketika pilihan si pembandingnya tuh banyak, jadi kan estimasi statanya tuh bisa punya banyak pilihan ya untuk ngelihat si skor kecenderungannya gitu. Masalah di sana sih sebenarnya common support cukup atau enggaknya. Eksaknya sebenarnya agak bingung juga interpretasinya, tapi lebih ke sana. Menurut aku gitu sih Han. Atau dari Sheila ada ini enggak? Karena nggak jadi masalah ketika kalian punya treatment cuma misalkan 500 tapi kontrolnya itu 10.000. Sejauh kemarin tuh aku sempat dengar dari siapa gitu, nggak jadi masalah itu. Karena ya jadi punya banyak pilihan untuk nge-match gitu. Ya, estat class apa sih itu? Apa sih? Ri? Ya itu. Gimana Han? Kejawab gak? Masih nggak ngerti tapi oke nanti aku coba pahami lagi. Makasih Kak. Gak ngerti di mana? Ya sebenarnya cukup nggak cukup tuh apa ya? Nggak bisa dipastikan gitu. Karena kan kita bisa jadi kontrol variabelnya, ya pembandingnya itu cuma 1.000 tapi si karakteristiknya banyak nggak sesuai, itu bisa jadi nggak cukup. Bisa jadi kita 1.000 tapi karakteristiknya banyak yang sesuai nih, nah itu bisa jadi cukup gitu. Jadi gimana datanya sih sebenarnya, gimana kecocokan di datanya, makanya mensupportnya cukup gitu kan. Oke Kak, makasih Kak Ilmi. Yes, ada lagi gak? Nggak ya, ini kok bahasa Inggris. Oke, perhatikan persamaan RCT berikut ini. Ini biasa, Y-nya harusnya besar. Y seberangan alfa ditambah beta T ditambah error. Y-nya itu pendapatan bulanan rumah tangga. Jadi pengaruh intervensi mikrofinansial terhadap si pendapatan bulanan rumah tangga. Kesebenarnya satu, jika dapat intervensi, T0 jika tidak. Ini penting. Oke,
E-nya error, unobserved. Nah, kita pakai randomisasi karena RCT. Ini asumsinya implementasikan dengan baik. Kita nggak ada masalah di data. Jelaskan bagaimana cara untuk melihat dampak dari program mikrofinansial dan pendapatan rumah tangga berdasarkan persamaan tersebut. Untuk masalah ini, kita pakainya delta Y. Jadi, kalau misalkan kita turunkan ke persamaan, ada- kita bisa dapat persamaan awalnya kayak gini. Expected dari orang, expected dari outcomes, yaitu apa outcomes-nya? Pendapatan rumah tangga sama dengan satu, atau sama dengan satu tuh dia menerima dikurangi expected dari Y yang dia nggak dapat dari eh, intervensi ini. Oke. Nah, ini tuh kita bisa agregasiin guys. Si apa namanya? Expected expected dari ini tuh expected value dari outcomes orang yang mendapatkan intervensi itu sama dengan konstanta ditambah beta. Nah, beta tuh intervensinya kan. Nah, kalau ini expected dari orang yang nggak dapat intervensi itu sebenarnya dengan alfa karena nggak ada intervensinya. Jadi kita masukkan ke sini, substitusiin si expected ini orang yang dapat intervensi sama tidak. Jadilah delta Y sama dengan alfa ditambah intervensi dikurangi alfa sedangkan beta. Udah dapat. Nah, grafiknya tuh kayak gini. Oh, nggak ada. Oh, di ID. Pencet lagi. Nah, kan ini, eh sorry, ini ya udahlah kita pakai ini aja ya. Kita ngelihatnya sih ininya aja yang grafik warna merahnya. Karena kalau ini kan di ID, maksudnya di ID RDD. Ya ini di ID kan. Kalau kita ngelihat selisih antara ini dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Nah kita ngelihatnya yang merah aja. Jadi dengan randomisasi kan start awalnya sama, konstantanya sama itu alfa. Set ketika dia kelompok kontrol, im- em, pendapatannya bakal sama kayak ya konstantanya lah gitu. Sama dengan konstantanya dia nggak ada impact. Nah ketika dia ada intervensi, dia bakal berubah gitu. Karena dia kena dari si apa namanya tadi tuh betanya atau intervensi yang dilakuin gitu guys. Ada yang mau ditanyakan gitu ya. Pokoknya mah ingat ini. Kalau ini berarti with without. Kalau ditambah Y0 Y1, nah itu udah before after gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Terus kalau dampak, oh dampak mah pasti jatuhnya ke delta, delta Y gitu. Nah, diturunin ke rumus gimana digambar secara matematis kayak gini gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Di nomor 4. Tabel berikut memberikan rata-rata pendapatan selama periode pra dan pasca intervensi. Ini di Laos ya. Kalau ada kesamaan nama ini fiktif belaka. Ya. Oke, ada negara namanya Laos. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Gimana sih kalau misalkan pakai double difference, ngitung si impact-nya, kita kan dapat si participants skip
apa rata-rata pendapatan berapa sih intervensi. Intervensinya apa? Mikrofinansial misalkan apa? Subsidi atau pengampunan pajak. Nah, ya ingat sama ya konsep ini. Cuma kita kan ini cuma ini ya, difference-nya cuma sekali kan. Kita selisihnya satu aja udah. Orang yang kena dampak sama orang yang tidak kena dampak. Ini kan double difference. Jadi kita dua kali buat selisihnya. Orang yang kita ngelihat dari pre-intervention-nya 80 KN 1000. KN itu apa ya? Mata uang sana lah. Jadi pendapatan orang sebelum ada intervensinya tuh untuk kelompok treatmentnya dia 80.000, untuk kelompok kontrolnya dia 90.000, dan selisihnya itu ada 10.000. Selisih selisih pendapatan yang diterima ya, pendapatan yang eh, ada di masyarakat tuh selisihnya 10.000 sebelum intervensi. Nah, ada nih intervensi dari pemerintah dan setelah itu si kelompok treatmentnya dapat 125.000 dan kelompok kontrolnya itu dapat 120.000 gitu. Selisihnya jadi 5.000. Oke. Nah, metode double double difference nih ngelihat yang pertama kita perlu selisihin si kelompok treatmentnya dulu. Ya boleh, boleh kontrolnya dulu. Cuma kita dari kiri lah ya, karena baca. Kalau misalkan orang Arab boleh dari kanan. Oke, kita kayak baca Al-Quran berarti dari kanan dulu. Kita ke kelompok kontrol dulu. 90.000, 120.000. Jadi Y1 ini sama kayak gini. Tapi ini ada yang Y1, Y0-nya. Nah, ini tuh, ini tuh jadi rumus matematis dari si ini gitu. Ini Y1 dikurangi Y0 gitu. Nah, gimana kalau yang ke setelahnya YT1, YT, Y, Y1 ini setelah, ini sebelum dikurangi gitu. 125 kurang 80, jadi dapat 45. Ini dapat 30.000. Oke, kita undo dulu ya, karena ini beda konteks, beda soal. Oke, masih ada satu. Nah, dapat nih. Nah, setelah kita dapat dari masing-masing kelompok, kita selisihkan lagi si impact-nya. Jadi 45.000 dikurang 30.000. Impact intervensi mikrofinansial tuh dapatlah kita 15.000. Jadi 15.000 merupakan ya kalau aduh interpretasinya lupa lagi. Wih, jika di satu jika sebuah wilayah pedesaan di Republik Demokratik itu mendapatkan intervensi dari mikrofinansial dan desa lainnya itu nggak dapat dari em, intervensi mikrofinansial ceteris paribus dengan kondisi yang sama, maka rata-rata pendapatan di desaan yang dapat intervensi itu akan bertambah sebesar 15.000 gitu. Nah, kenapa nih ini diabuin? Ini kan nggak diselisihin kan kalau sini. Ini tuh kita bisa bisa apa ya? Kita bisa bisa jadi sarana justifikasi kita lah. Kalau misalkan ini perbedaan di awal post pre-intervention ya. Ini bedanya cuma 10.000 tapi post intervention ya kurangnya hanya 5.000 gitu. Ini nggak jadi nggak jangan jangan diselisihin gitu. Tapi kita selisihinnya yang ini guys. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya?
di sini ada nih. Nah, ini. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat selisihnya beta 0, coret-coret, coret-coret. Hasilnya beta 1 ditambah beta 3. Ini coret-coret beta 1. Jadinya beta 3. Gitu. Nanti Sheila sih lebih mendalam ini di bawahnya ada. Nggak ada pertanyaannya? Nggak ada. Let's go Sheila lanjut. Oke, aku nambahin sedikit sih yang terkait nomor 4. Buat yang nomor 4 ini kan double difference. Di mana double difference ini biasanya digunakan untuk kuasi eksperimental, sehingga di awal itu tidak dilakukan randomisasi. Itu kenapa? Kalau start point di dua grup ini berbeda gitu kan, kelompok treatment start point-nya di 80.000 rata-rata pendapatannya ya gitu. Kalau misalkan di kelompok kontrol ini 90.000. Jadi tidak adanya randomisasi memungkinkan adanya perbedaan gitu. Nah, terus buat yang turunan secara vertikal gitu ya, kenapa kita nggak menggunakan 45.000 aja gitu untuk menggambarkan dampaknya? Nah, ini nggak valid gitu, karena kan kita butuh yang namanya counterfaktual, sehingga before after dari kelompok treatment aja nggak cukup, karena bisa aja kita memiliki asumsi bahwa perubahan ini bukan disebabkan karena program tersebut, bisa aja karena program yang lain atau karena situasi yang lain, sehingga kita memerlukan counterfaktual untuk membandingkan kelompok treatment dan kelompok grup, sehingga kita bisa mengetahui nih dampak aktual dari programnya, gitu. Gitu aja sih nomor 4, aku tambahin dari Elmi, tadi udah banyak dijelasin ya. Terus lanjut Mi, nomor 5. Boleh scroll ke bawah nggak? Lagi-lagi. Oke, kita baca dulu soalnya. Jadi di sini ada persamaan ke atas nih. Persamaan di ID untuk data panel, di mana Y merupakan pendapatan bulan rumah tangga. Jadi masih sama, T ini adalah dummy variabel, di mana T sama dengan 1 ketika mendapatkan program atau intervensi, dan T sama dengan 0 ketika rumah tangga tersebut tidak mendapatkan intervensi. Kemudian ada dummy T atau delta T, di mana T0 ini untuk baseline dan T1 untuk tindak lanjut. Jadi before after programnya digambarkan dari delta T ini. Dan dilanjut dengan error term. Jelaskan bagaimana cara untuk melihat dampak dari program microfinansial pada pendapatan rumah tangga berdasarkan persamaan tersebut. Jadi di sini ada persamaan utuhnya dari DID. Nah, kita perlu melakukan proses kalkulasi ini dari 4 persamaan. Nah, persamaan yang pertama ini untuk treatment group after program gitu. Sama dengan alpha ditambah beta 1. Ini kenapa beta 1? Karena kan after program ya. Jadi beta dikali 1 sama dengan beta 1 plus delta 1 yaitu untuk kelompok treatment plus gamma. Gamma adalah interaksi dari rumah tangga yang mendapatkan intervensi, T sama dengan 1 untuk programnya, dan T sama dengan 1 untuk after program gitu ya. Jadi 1 dikali 1 plus error term. Nah, persamaan akhirnya alpha plus beta plus delta plus gamma. Kemudian persamaan kedua untuk Y0, yaitu untuk orang yang tidak mendapatkan untuk before program, untuk before program untuk treatment group. Jadi alpha plus beta 0 karena untuk ini before program plus delta 1 yaitu untuk yang mendapatkan program plus gamma dikali 0 dikali 1 yaitu interaksi dari beta 0 dan delta 0 sehingga gamanya menjadi 0 sehingga hasil akhirnya alpha plus delta. Kemudian yang ketiga ini untuk after program control group.
sama dengan alfa plus beta 1 dikali delta 0 plus gamma 1 dikali 0 plus error term alfa plus beta hasil akhirnya. Kemudian yang keempat, alfa plus beta 0 untuk before program treatment control group. Jadi deltanya 0 plus gamma 0 dikali 0 plus error term hasil akhirnya alfa. Sehingga kita untuk melakukan double difference, kita mengkalkulasikan nih atau mengurangi 4 persamaan ini. Alfa plus beta plus gamma plus delta plus gamma dikurang alfa plus delta dikurang alfa plus beta dikurang alfa hingga akhirnya gamma. Nah, gamma ini adalah interaksi time dengan treatment group. Nah, kenapa kita nggak pakai yang beta 1 aja? Yang T sama dengan 1? Karena ini menggambarkan populasi. Dia belum membagi mana treatment, mana grup kontrol, sehingga kita belum bisa lihat dampak dari programnya itu seperti apa, karena bentuknya ini masih populasi gitu secara keseluruhan. Gitu. Kemudian yang satunya gitu ya, yang persamaan ketiga atau beta 2, yang atas nih. Yang DI sama dengan 1, kenapa kita nggak melihat itu? Karena itu before program. Jadi kita melihat perbedaan karakteristik dari treatment dan grup kontrol dari delta ini. Jadi ini masih belum bisa menggambarkan dampak programnya, sehingga yang kita lihat adalah interaksi dari delta sama dengan dari D sama dengan 1 dan T sama dengan 1 gitu, atau digambarkan dengan gamma tadi. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman? Betul. Yang ditunjuk warna merah itu ya. Aman? Aman untuk persamaannya? Oke, kita lanjut kalau aman. Ada kuis gak sih, Ri? Sorry. Boleh Kang kalau ada. Mi, lo mau ngasih kuis sekarang? Mau sekarang apa ntar? Ya udah boleh kalau lo udah ada pertanyaan. Nanti aja deh. Di akhir. Oke, lanjut. Oke, kita baca soalnya dulu. Ada data dan datanya menunjukkan terkait employment dan school history untuk sampel laki-laki di tahun 1987. Variabel dependen yang digunakan adalah employment yang merupakan variabel kategori dengan ini 3 kemungkinan atau 2 kemungkinan ya, Mi? Ya, pokoknya ada beberapa kemungkinan gitu ya, kalau multi. Dapat tulis di Kenapa? sini. Dapat tulis nih. Ya, ada status 1 untuk yang menganggur atau at home dan working sama dengan 2 ketika dia bekerja gitu. Adapun variabel independen yang digunakan adalah eduk, expert, expert XQ, dan like. Jadi gimana sih 4 variabel ini mempengaruhi status pekerjaan seseorang. Nah, ini persamaannya udah ada ya, persamaan regresinya. Dan pertanyaannya adalah berdasarkan hasil estimasi tersebut, apa yang terjadi terhadap tingkat pengangguran jika tingkat pendidikan bertambah setahun. Nah, kita bisa langsung lihat aja sih variabel eduknya. Ini kan variabel eduknya 0,017, sehingga kita bisa simpulkan ketika tingkat pendidikan seseorang bertambah 1 tahun, maka probabilitas untuk berada di rumah atau menganggur sebesar 1,7 percentage point sih harusnya. Ceteris paribus. Terus kenapa gitu tingkat pengangguran yang diukur? Karena teman-teman lihat aja predict outcome-nya sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 ini keterangannya at home atau ketika dia menganggur. Jadi bisa disimpulkan probabilitas menganggurnya ini akan meningkat karena positif gitu ya, sebesar 1,7 percentage point ceteris paribus. Gitu. Oke, lanjut. Harusnya ini bisa sih. Oke, nomor 7. Sebenarnya aku juga kurang ingat ya soal UASnya seperti apa. Cuma kalau misalkan ada persamaan multinomial logit dan disuruh untuk
menentukan marginal effect, teman-teman tinggal masukin aja sih persamaan regresinya. ZI kan beta 0 ditambah beta 1 X ya, beta 1 X. Teman-teman masukin ke E-nya, terus beta 1-nya disesuaikan. Kalau misalkan yang ditanya beta 2, itu teman masukin beta 2 gitu. Dari ilmu ada tambahan nggak, Mi, buat soalnya? Enggak lagi. Oke, gue sih kurang ingat sih soalnya. Oke, lanjut nomor 8. Ari Bima melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap kebahagiaan suami dikarenakan variabel dependen yang digunakan bersifat ordinal ketika ia menggunakan model order probit berikut hasil estimasinya. Nah, karena di sini berupa tingkatan gitu ya dari unhappy sampai very happy, makanya disebut ordinal. Nah, reference atau baseline-nya pendidikan istri sama dengan pendidikan suami. Jadi gimana sih pendidikan istri ini berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan suami. Ini ada 3 kategori, unhappy, happy, dan very happy. Oke, scroll ke bawah, Mi. Ke atas deh. Ke atas, Mi. Ke persamaannya. Di zoom lagi. Nomor 8 atau? Estimasinya ini ya. Iya, iya, Oke, iya, ini nih. estimasi. Lagi, zoom lagi, zoom lagi. Oke, nah di sini kan kita disuruh untuk melihat ya apakah pendidikan istri ini berpengaruh terhadap kebahagiaan suami. Jadi kita sebenarnya tinggal lihat aja sih um, kategori unhappy sama very happy-nya dibandingin. Misalkan ketika pendidikan istrinya ini kurang dari pendidikan suami, tingkat ketidakbahagiaannya ini kan lebih tinggi dibandingkan baseline atau dibandingkan ketika pendidikan istri ini sama dengan pendidikan suami gitu. Nah, kemudian tingkat very happy-nya kita lihat lagi tandanya negatif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika pendidikan istri ini lebih rendah dibandingkan pendidikan suami, maka tingkat very happy-nya ini lebih rendah dibandingkan baseline-nya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ketika pendidikan istrinya lebih tinggi dibandingkan pendidikan suami. Kita lihat marginal effect dari unhappy. Nah, ini negatif. Jadi, ketika pendidikan istri ini lebih tinggi dibandingkan pendidikan suami, tingkat very happy-nya ini, tingkat unhappy-nya ini menjadi lebih rendah gitu dibandingkan baseline-nya. Sebaliknya, ketika marginal effect-nya ini very happy, maka kesimpulannya ketika pendidikan istrinya ini lebih tinggi dibandingkan suami, maka tingkat kebahagiaan very happy ini lebih tinggi dibandingkan ketika pendidikan istri ini sama dengan pendidikan suami gitu. Nah, untuk besarannya ya teman-teman tinggal lihat aja koefisiennya sih. Boleh scroll nih jawabannya. Nah, ini buat masing-masing dari kesimpulannya. Teman-teman baca aja sebenarnya. Kalau dari koefisiennya, lihat dari estimasinya. Terus kalau misalkan bingung nih, sebenarnya gimana sih dampaknya? Teman-teman lihat aja ujung dan ujungnya. Itu tingkat order yang paling tinggi dan order yang paling rendah gitu. Kalau di sini kan case-nya very happy sampai unhappy ya. Jadi ya dibandingin dari 2 kategori itu. Gitu. Ini juga kayaknya mudah dipahamin sih harusnya. Tentu ada yang mau ditanyakan nggak terkait nomor 8 ya? Aman? Oke. Mi, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Dari Airil dan yang lainnya harusnya aman. Nggak ada sih.
Ada yang mau ditanyakan enggak, guys? Kalau kita mau quiz. Ah, mau nanya, Oh iya, waktu zaman kami sama Kastela, UASnya materinya lebih condong kemana? Lebih banyak yang mana? Shell lebih inget. Shell, Gimana tadi pertanyaannya, Matt? Sorry, sorry. materi UASnya gimana? Iya, materi UASnya kayak lebih banyak mana atau apa yang keluar? Jujur nih, gue nggak inget sih, tapi lebih deskriptif gitu nggak sih, Mi, dibandingkan kayak hitung-menghitung? Iya, lebih ke teori-teorinya. Yang kayak Maaf. gini-gini nih, ingat aja nih empat persamaan dari apa nih di ID ya? Empat persamaan di ID, ingat-ingat aja. Terus gitu-gitunya nih, persamaan-persamaan yang kayak gininya, gitu. Asumsi-asumsi dasar dari masing-masing metodenya. Iya bener sih, jadi kalau misalkan kalian paham dasar teorinya, menurut aku bisa dikerjain sih. Soalnya seingat aku lebih gampang UAS deh dibandingkan UTS. Kalau Ya. dari aku ya. Heeh. Jadi usahain aja kalian paham konsep dasarnya, jangan kebalik-balik metodenya, terus ya pahamin kelebihan kekurangan metodenya, terus kapan mereka digunakan gitu. Lebih ke sana sih. Wah, oke, terima kasih Noemi dan Kastela. Ada contekan nggak kak kalian? Gila. Grafik kalau nggak salah di ini deh. Ini nggak, kita nggak bawa grafik ya? Iya, grafik sih. Nanti takutnya keluar grafik. Sorry, kita nggak bawain grafik. Grafik apa kak? Yang kayak ini nih, grafik yang kayak begini nih. Gimana cara ngitungnya, nanti diturunin rumusnya kayak gimana gitu. Oh iya, Nah, yang kayak gini-gininya, oh, ini bisa grafis anyway. ini di kertasnya gerak juga gitu. Ya kayak orang Harry Potter lah. Gitu. Gimana cara cara ngitung si beta-beta ininya dari grafik. Kan ya mungkin kalian bisa 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 hafal lah sama sama persamaan matematisnya. Tapi kalau misalkan dimasukin ke grafik, ya ingat-ingat aja gitu. Beta satu dikurang beta dua, beta dikurang ini beta ini dikurang beta ini. Sorry, beta ini dikurang beta ini, dikurangi beta ini dikurang beta ini. Hasilnya beta tiga. Itu. Oke, thank you Lang. Thank you Kastela. Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Dari Di tahun kemarin tuh ada ini nggak, Kang? Impact Evaluation IV. Soalnya kalau nggak salah sekarang ada gitu. Tapi nggak tahu materinya apa. IV itu masuk kemana ya, Cak? Aku lupa lagi, lupa banget soal-soal UAS. Harusnya nggak ada sih. Kalau misalkan aku nggak ingat, berarti nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, berarti di UAS nggak ada ya, Kang, ya? Nggak tahu ya, aku lupa. Tapi kalau misalkan aku lupa, berarti nggak ada gitu. Nggak berkesan soalnya. Nuhun, Kang. Nuhun deh. Ya kan? Ada lagi, tak?
Salah juga guys. Kemudian width. Nah, yang kayak gini-gininya nih. Berarti kan B min A dikurangi D min A, D min C. Coba. Kalian ingat-ingat aja. Nanti tuh bakal estimated impact-nya eh, keluar dari sana. B min A dikurangi D min C. Itu udah sama kan? 0,11 gitu. Ada yang mau ditanyain lagi kan? Siapa lagi? Yang mau ditanyain lagi ya guys? Yang lagi. Kesulitan postpone. Unfortunately, this is easier than that. Aman ya? Ya udah kalau aman. Maka Nih, lack of common support. Gara-gara no units di pool data yang kita punya, nggak punya kecenderungan yang mirip. Tuh, figur 82. Sehat. Common support. Makanya tadi dibilang cukup nggak cukup tuh ya gimana si data yang kita punya sama gimana kriteria yang kita punya gitu. Itu bukan masalah banyak kurangnya data tapi lebih ke kriteria pada datanya. Udah, ya udah Ri, kalau udah Oke, Kang. Mau ada kuis nggak, Kang? Jadi atau enggak? ada tulis ya. Bebas sih, Kang. Kalian nyiapin nggak sih? Nyiapin ya. Oke, mau pertanyaan yang mana sih? Ini deh dari sini aja, kayaknya seru nih. Bisa ada yang ini nggak? Sebutin ini tuh persamaan untuk apa-apa ajanya. buat Probit Kak, Probit
Bukan. Ini kan ada nih. Ini buat persamaan buat apa? Fungsi-fungsi apa gitu. Apanya? Apa ya? Bahasa ini ya? Ya ini tuh fungsi matematis dari apanya? Siapa yang mau jawab? Ini tuh misalkan ini after gitu. Ada gak? Mudah aja. Lumayan dapat McD ya dari Shell, dari Shell. Dari James Orang kayak Ilham boleh ikut ujian nggak Kang? Nggak boleh Ilham. Ya Hari kenapa? nggak ada dapat GoPay dari James. Nah, dapat GoPay dari siapa? James. James siapa? Dari James. Oh, dari James. Tuh. Kang, ini tuh maksudnya dari masing-masing persamaannya atau dijelasin aja persamaannya tuh ada apa aja? Dari masing-masing persamaannya. Terus kenapa kita nggak boleh ngambil si beta atau si ini deltanya? Apa gamma ini? Delta apa gamma ini, Bro? Kenapa kita harus ngambil ini? Ada yang mau? Kalau nggak ya udah sebutin si ininya aja ini tuh untuk proxy apa-apanya. Nggak ada juga. Wah, sambil Bang, tidur. mau nyoba Kang. Oh, Itu boleh, maksudnya tuh Ilman. maksudnya tuh yang fungsi buat eh, treatment treatment after treatment group Iya, gitu kan. iya, iya. Ah, Oh, jadi yang pertama tuh buat treatment after, ya nggak? iya, Yang kedua treatment before. Yang ketiga iya. apa sih kebalikan dari non treat kebalikan non treat kebalikan treatment tuh Kita coba. eh ya non treatment after, non treatment before gitu Kang. Itu bukan Kang? Mantap. Iya, ya kayak gitu. Kan selama Ya dapat. Hampir aja kayak gitu. oh, kita pakai kontrol ya, comparison betul nggak sih? Nah, kenapa kita nggak bisa ngambil ini? Kita kenapa nggak bisa ngambil ini, nggak bisa ngambil ini? Ayo lo, kayak ini. Kita molek ya. Nah, kenapa kita ambilnya si gamanya? Gimana man? Gimana nih? Lagi Kang, Hah? lagi. Ya, mau lagi apa cukup? Cukup dan kayaknya. Pertanyaan, Mas, Zaki Ahmed mau bisa. Kenapa Zaki Ahmed? pertanyaan apa Kang tadi Kang? Kenapa, kenapa kita ambilnya si Sigma ya ini teh? Kenapa kita ambil si Sigma apa gamma ya? Kenapa kita ambil gamanya, nggak ambil deltanya? Ya, itu namanya. Oh ini gamma, ini delta. Kenapa kita ambil deltanya? Kenapa kita ngambil datanya bukan gamanya? Bukan ambil si beta atau ambil si si gamma. Nah, kita ngambil deltanya karena
nunjukin dampak langsung nggak sih Kang? Benar langsung. Ada lagi Terus buat perbandingan juga perbandingan. Ada lagi. lagi ya. Udah sih. Udah. Gimana Shell? Kenapa kita nggak ngambil beta sama gamma? Shell. Kenapa gue? Kan kuis Ya, kan? ya. Tadi Zaki kurang lengkap. Tapi bolehlah kasih 25%. Ya, Boleh, boleh Kang. itu ada kucing. Ya, gimana Shell? Kenapa kita ngambil beta sama si gamanya? Oke, ini kan beta nunjukin T sama dengan 1, artinya after program kan. Nah, tapi beta ini nggak nunjukin perbedaan dari treatment dan control group. Dia hanya membedakan after program ini gimana perubahan koefisiennya gitu. Jadi before sama after itu dibandingin dari betanya. Sedangkan kalau dari gamanya, dia membandingkan antara treatment dan group control before program gitu. Jadi after programnya ini belum tercermin dari gamanya gitu. Menjawab tidak? Bisa dipahamin nggak? Coba Matt, elaborasikan Matt. Mio mah mau ngetes orang. Lanjut deh. Biar ngelotok. Hanya motor. Kenapa nggak beta tadi? Jadi karena apa ya? Ya. Sigma. Udah turunin jadi 0,1%. Jangan Kang. Ini aku ulangin Kenapa? ya. Beta Pena dulu ini ya. Ya, kan keterangan aja T sama dengan 1. Artinya apa? After program. Jadi kita bisa ngelihat besaran after program, koefisien after program itu berapa. Nah, tapi ini tuh belum membandingkan mana treatment, mana kontrol. Ini after program secara populasi. Perubahannya tuh seberapa besar digambarkan dari betanya. Gitu. Kalau misalkan dari gamanya, ini kan DI sama dengan 1. Artinya apa? Ini artinya treatment group. Jadi kita bisa melihat perbedaan treatment sama grup kontrol. Tapi ini before program, sebelum program ini dilaksanakan. Karakteristiknya seberapa jauh dari kelompok treatment dan kelompok kontrol yang digambarkan dari gamma. Misalkan pendapatan gitu. Nah, sebelum adanya intervensi, berapa sih pendapatan dari kelompok treatment berbeda dengan kelompok kontrol gitu. Nah, ini digambarkan dari gamma gitu. Oke. Boleh coba dites lagi. gimana Nih, Matt? Ya, bismillah. Jadi buat yang tema satunya itu kita buat mereka tahu pengaruhnya. Tapi terus buat yang gamanya yang di satu ini kita tuh buat nyari tahu kayak perbandingan perbedaan gitu antara before treatment sama afternya. Gitu nggak sih Kak, orang lebih? Terus salah yang gamanya. Tadi yang gamanya agak Waduh, ya udah. Putus-putus katanya Matt. Sekali lagi. oke. Jadi yang ya ya a- yang yang T, T sama dengan satu ini Pura-pura itu. Ya, tes orang satu. ini buat nyari tahu kayak pengaruhnya pengaruhnya apa, buat lihat pengaruhnya gimana gitu pengaruhnya. Terus yang gamma-gamma ini yang D1 itu dia kayak buat nyari perbedaan gitu, buat nyari perbandingan gitu dari before treatment sama afternya. Jadi kurang lebih seperti itu ya nggak sih, Kang? Ya udah. Ya, oke lah. Kasih 10%. Oke, Main aja 12% ya. 10,1. Ya, paling Nah, gitu.
dibaca aja nih jadi soalnya tuh tes putaran survei D intervensinya D tadi dia cuma ngeliat eh, yang kena intervensi atau enggak ini cuma lihat eh, before afternya gitu. Nah, makanya gunanya ini si deltanya. Udah, free paling gitu aja. Ilman dapat banyak, Zaki dapat 10,1%. Betul. Ya mungkin last call dulu. Siapa tahu ada yang mau nanya. Terakhir. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin berarti kita tutup mungkin ya untuk dari Esprep malam ini. Sebenarnya makasih buat Kang Ilmi dan Tasyara yang udah nyempetin waktunya di malam hari ini buat jadi pengajar Esprep, baik itu kemarin pas UTS maupun sekarang pas UAS. Makasih banget. Terus buat teman-teman juga, makasih juga karena udah nyempetin waktunya di malam ini buat belajar bareng di Esprep. Mungkin itu aja dari aku sama James. Semoga bisa bermanfaat dan nanti hasilnya bisa bagus juga buat bahasnya. Oke, mungkin itu aja. Makasih.